Yang terhormat Ibu Rizka Suganur Aziza selaku Kepala Sekolah SMA Cendrawasih 1 Jakarta, yang terhormat Ibu Rizka Lestari selaku Guru Pembimbing, dan Dr. Ica selaku narasumber, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara seminar yang berjudul Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Siswa dalam Program Donor Darah. Marilah kita mulai kegiatan ini. Acara pertama yaitu sambutan dari ketua kegiatan. Kepada Nayara, waktu dan tempat dipersilakan. SMA Cendrawasih 1 Jakarta, Ibu Tari selaku Guru Pembimbing Proyek, dan Dr. Ica dan Bapak Iqbal yang sudah menyempatkan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi pada seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih yang terhormat Ibu Rizka. Saya perkenalkan Rika, dokter puskesmas pembantu Gandaria Selatan, akan sharing tentang donor darah. Saya rasa adik-adik harusnya udah tahu semuanya, jadi saya singkat aja. Mudah-mudahan dapat maknanya, dapat resumnya. Nanti saya tanya, katanya 3 pertanyaan, 3 penjawab, ada hadiahnya ya. Jadi simak baik-baik. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita langsung mulai aja. Donor darah itu apa? Donor darah ini maksudnya adalah menyumbangkan darah ya, untuk keperluan medis. Bedanya sama transfusi darah ini adalah suatu proses memindahkan darah dari pendonor ke resipien. Pendonor itu siapa? Orang yang akan menyumbangkan darah. Resipien itu adalah seseorang yang akan menerima, gitu ya. Jadi udah paham bahasa-bahasanya. Ini gambaran hasil pemeriksaan dari golongan darah. Golongan darah itu yang kalian kenal pasti ada golongan darah AB. Di sini ada nggak yang golongan darahnya AB? Mantap. Ini paling susah nih. Ya, kalau sehat diharapkan bisa pendonor. Karena orang yang membutuhkan AB ini paling sulit sekali didapatkan. Ini kalau kalian lihat bedanya apa sih? Nah, kalau A itu anti A-nya teraglutinasi. Aglutinasi itu artinya apa sih? Dia ngegumpal. Kalau ini nggak ngegumpal, artinya dia masih berdarah, nggak kelihatannya. Kalau ini gumpal-gumpal. Nah, kalau kayak gitu berarti ini golongan darahnya A, karena anti A-nya positif teraglutinasi. Yang B, yang di B sama AB-nya gumpal. Nah, ini artinya dia golongan darahnya B, gitu ya. Nah, kalau AB, dia AB-nya teraglutinasi, cuma di O doang dia yang nggak ngegumpal, artinya dia AB. Jadi kalau tadi yang golongan darahnya AB pas dicek begini modelnya. Nah, ketika dia O positif, O ini paling banyak, O ini nggak ngegumpal sama sekali. Dia adalah pendonor yang diterima banyak yang lain, gitu ya. Fungsi darah, kenapa ini kan kita ngomongnya donor darah, kita bukannya malah makin membuat orang yang kita donor itu makin berat ya, gitu. Oke. Atau penyakit yang lain yang liver, paru kronis, kanker, ya itu kan gak disaranin ya buat dia sendiri aja kurang kayaknya. Oke. Nah, ini dia manfaat donor darah bagi resipien. Resipien tadi siapa? Penerima. Pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Ketika apa biasanya? Ketika kecelakaan, misalnya kehilangan darah yang masif, gitu ya, atau anemia kronis ya, dia memang udah anemia terus ya, atau pada orang-orang dengan sakit kanker darah juga bisa.
Oke, terus lagi untuk mendukung pengobatan penyakit. Ini bisa macam-macam ya. Misalnya ada orang yang gangguan koagulasi, gangguan pembekuan darah, ada yang baru ketahuan, misalnya anak perempuan baru umur 11 tahun baru mulai mensnya nggak berhenti ke arahnya banyak banget, HB-nya bisa sampai 5-6. Ternyata ada gangguan pembekuan darah, von Willebrand disease misalnya. Itu pasti dia setiap mens atau setiap berdarah lukanya nggak sembuh-sembuh, susah gitu berhentinya karena ada gangguan pembekuan darah. Nah, ini pasti akan membutuhkan darah. Jadi kalau kalian mau nyumbangin darah kalian, ini banyak sekali manfaatnya buat orang-orang yang memang membutuhkan, gitu ya. Nggak mesti yang kita tahu aja, orang yang melahirkan perdarahan, gitu bisa kalian bantu dengan nggak sengaja jadinya ya. Nah, ini juga yang terakhir, karena untuk ketersediaan darah di bank darah. Karena kan kita nggak tahu kapan kita sendiri membutuhkan atau orang lain membutuhkan ya. Terutama tadi yang AB itu sulit sekali didapatkan. Cek apa penyakit infeksi menularnya ada atau enggak gitu kan. Jadi kalian secara nggak langsung tahu kalian ini terscreening gitu loh. Bisa terscreening masalah kesehatannya apa. Yang ketiga, memperbarui sel darah. Nah, sel darah ini akan diregenerasi ketika berkurang, nambah lagi kita produksinya. Kalau memang sehat betul, dia akan bagus sekali ya. Dan juga ternyata dia bisa gini, kalau kalian emang berniat mau donor darah, sebetulnya memang masalah remaja ini banyak juga yang anemia ya Bu, itu juga yang kita khawatirin. Jadinya malah tadinya udah niat bagus, ternyata terpatahkan, HB-nya jelek. Bagusin dulu ya. Pertama, emang niat dulu sih, kalau emang mau bantu ya kan, kalian nih belum menghasilkan uang yang banyak. Yang bisa kalian hasilkan darah gitu dari diri sendiri. Yang bisa kalian 10 tahun saya di rumah sakit, gimana rasanya disuntik lewat IV, lewat IC dan segala macam. Biasa 3 bulan memang rutin di PMI Depok saya biasanya untuk donor darah ya. Yang pengalaman saya terakhir setiap 3 bulan sekali ke PMI Depok, biasanya saya ngerasain apa yang gimana sih skala nyerinya gitu, misalkan yang sakit atau tidak. Tapi yang saya rasain selama di PMI itu nggak sakit sama sekali. Beneran, kalau misalkan di PMI Depok tuh walaupun jarumnya segede apa, kita nggak lihat nih, tapi kita nggak ngerasain itu udah pas waktu peramasnya, udah enggak, gitu, udah disuntik aja gitu. Jadi udah yang darahnya berapa cc gitu, padahal saya nggak merasa udah disuntik apa enggak nih, jadi nggak sakit sama sekali ya. Gimana? Ya. Oke. Ada 3 loh pertanyaan saya ditimpa nih buat tanya. Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah. Oke. Pertanyaan pertama. Apa aja syarat yang harus dipenuhi seorang remaja untuk bisa donor darah? Yuk! Yang pink itu loh, siapa namanya? Pinky, nah. Yuk, apa aja sebutin?
itu yang pertama berusia 17 tahun ke atas, maksimalnya 65 tahun. Yang kedua berat badannya maksimal 45 kg. Oh iya minimal maksimal. Terus kesehatan fisiknya berada di kondisi yang sehat, tidak sakit, atau tidak mengalami penyakit yang menular. Terus tekanan darahnya dalam kondisi normal, dan terakhir kadar HB-nya minimal 12,5 gram. Oh, tepuk tangan. Hebat. Oke. Sip. Pertanyaan kedua ya. Jadi golongan darah ada A, B, AB sama O. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya buat kita semua. Jangan lupa donor darah. Kita tutup, akan ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Tari selaku guru pembimbing kepada Dr. Ica. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana diskusi yang konstruktif. Saya berharap apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.